TV dimanapun Anda berada. Setelah seminggu kita mengikuti program Ikram Isian Hikmah Ramadan, yakni sebuah program yang menceritakan tentang pencerahan nilai-nilai agama yang berkaitan dengan bulan Ramadan. Program ini disampaikan oleh para ustadz yang hadir di dalam ruang ini. Selama seminggu kita sudah mengikuti sesuai dengan subtema yang dibahas oleh masing-masing ustadz. Kini saatnya kita ikuti lebih mendalam. Para pemirsa Nang TV, dimanapun Anda berada, hampir 2 minggu kita sudah berpuasa, sebuah waktu yang mungkin tidak panjang, tetapi juga bukan waktu yang cukup singkat. Setidaknya tentang panjang yang telah kita lewati, kita dapat merasakan lapang, haus, dan dahaga. Sebuah kesan kehadiran yang bahkan sudah menjadi hal biasa bagi saudara kita di luar sana. Sebuah kesan yang seringkali sangat berbeda dengan keseharian kita. Lalu, nikmat apa lagi yang mesti kita dustakan? Praktek berpuasa ini adalah momentum indah untuk bersimpati, berusaha untuk merasakan penderitaan saudara kita di luar sana. Untuk mereka yang kurang atau mereka yang belum berkeberuntungan. Nilai inilah yang sebenarnya Tuhan ajarkan kepada kita. Sebuah nilai yang secara psikologis akan mendorong diri kita dan hati kita untuk menumbuhkan rasa simpati akan nasib sesama. Rasa itu pula yang akan kemudian membangun sikap peduli, sikap toleran, dan sikap solidaritas sosial bagi sesama. Sebuah nilai yang kita tumbuhkan dengan sendirinya justru akan mengangkat derajat kita dan ketakwaan kita di mata Tuhan yang kuasa. Para pemirsa Nang TV dimanapun Anda berada, apa dan bagaimana toleransi dan solidaritas sosial itu di hadapan kita kembali hadir untuk menyampaikan Ustadz Abdul Hasan Nur Huda. Selamat mengikuti. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana fa'allimna ma yanfa'una warzuqna ilman yanfa'una wa zidna ilma wa barik lana fi ilmina walhamdulillahi ala kulli hal wa na'udzu billahi min hali ahlin nar. Amin ya rabbal alamin. Amma ba'd. Pemirsa Nang TV dimanapun Anda berada, alhamdulillah kita berjumpa kembali pada program Ihram yang alhamdulillah kita sudah masuk pada hari yang ke-21 pada bulan Ramadan. Artinya ini sudah masuk di hari yang ke-10 yang terakhir pada bulan Ramadan. Artinya bulan Ramadan akan segera meninggalkan kita. Lalu bagaimana sikap daripada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam ketika sudah masuk 10 hari yang terakhir pada bulan Ramadan? Seperti yang disebutkan di dalam hadis yang sahih, bahwasanya idza daqalal ashrul awakhir min syahri Ramadan, apabila sudah masuk di hari yang ke-10 pada bulan Ramadan, di akhir bulan Ramadan, syadda mi'zarahu wa ayqadha ahlahu. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam mengencangkan ikat pinggang beliau. Ini gambaran kalau orang itu mau tanding silat, kalau sudah sabuknya dikencangkan, ini berarti tenanan. Artinya bersungguh-sungguh
lebih bersungguh-sungguh lagi dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala untuk memanfaatkan hari-hari yang terakhir pada bulan Ramadan. Wa aiqadha ahlahu, itu salah satu bentuknya. Artinya beliau membangunkan istri beliau, membangunkan anak beliau untuk sama-sama menghidupkan malam-malam di bulan Ramadan. Karena yang dicari dari 10 hari yang terakhir di bulan Ramadan, salah satunya adalah malam Lailatul Qadar, yang disebutkan Allah Ta'ala di dalam surat Al-Qadar bahwasanya inna anzalnahu fi lailatul qadar wa ma adraka ma lailatul qadar lailatul qadri khairum min alfi syahr. Malam Lailatul Qadar itu satu malam yang kebaikannya lebih baik daripada 1000 bulan. Masya Allah. Pemirsa Nang TV dimanapun Anda berada, kita masih membahas subtema di pekan yang lalu yang berkaitan dengan bagaimana manifestasi toleransi dan solidaritas sosial ketika seseorang menjalankan puasa di bulan Ramadan. Kita sudah tahu manifestasinya adalah takwa kepada Allah Ta'ala. Kemudian dari takwa nanti akan muncul sikap-sikap yang nantinya akan menghidupkan jiwa yang bisa menghubungkan antara sesama manusia. Ya, ini menjadi bukti solidaritas sosial di antara sesama manusia. Kemudian di pekan yang lalu kita sudah membahas bagaimana keutamaan orang yang bertakwa, bahwasanya akan dimudahkan segala urusannya, kemudian akan diberi barakah dari langit dan dari bumi, kemudian akan diberi rezeki dari arah yang tidak disangka-sangka, dan puncaknya adalah seperti yang disebutkan oleh Allah Ta'ala di dalam surat Al-Hujurat, inna akramakum indallahi atqakum. Yang paling mulia di hadapan Allah Ta'ala besok di hari kiamat adalah orang yang paling bertakwa di antara kamu sekalian. Pemirsa Nang TV dimanapun Anda berada, sekarang kita akan membahas lebih lanjut lagi apa dan fungsi takwa yang dimiliki oleh seseorang ketika dia menjalankan puasa Ramadan atau di luar bulan Ramadan. Bahwasanya kurang lebih ada 8 ayat Allah Subhanahu wa Ta'ala perintahkan orang-orang yang beriman untuk bertakwa kepada Allah. Jadi orang-orang yang beriman itu masih diperintahkan oleh Allah Ta'ala untuk bertakwa kepadanya. Salah satunya Allah Ta'ala sebutkan di dalam surat Al-Ma'idah ayat yang ke-35, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wabtaghu ilaihil wasilah wajahidu fi sabilihi la'allakum tuflihun. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kamu sekalian kepada Allah, wabtaghu, dan carilah, ilaihi, kepada Allah Ta'ala, al-wasilah. Al-wasilah perantara, amalan yang bisa menyebabkan seorang itu semakin cepat dikabulkan doanya, semakin cepat diterima amalannya. Wajahidu fi sabilihi, dan bersungguh-sungguhlah di jalan Allah Ta'ala, la'allakum tuflihun, maka mudah-mudahan kamu akan mendapatkan keberuntungan, kesuksesan, dan keberhasilan. Pemirsa Nang TV dimanapun Anda berada, inilah kenapa Allah Ta'ala ketika mewajibkan puasa di bulan Ramadan kepada orang-orang yang beriman, supaya mereka lebih bertakwa lagi kepada Allah. Maka ketika orang sudah bertakwa kepada Allah, mereka harus mencari atau mengamalkan amalan-amalan yang menjadikan mereka nanti mulia di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang pertama adalah wabtaghu ilaihil wasilah. Kita sebagai orang yang beriman, orang yang bertakwa kepada Allah, diperintahkan oleh Allah Ta'ala untuk mencari amalan yang bisa menjadi wasilah untuk kita masuk ke dalam jannah, untuk kita masuk ke dalam surga yang Allah Ta'ala janjikan, yang luasnya seluas langit-langit dan bumi. Maka banyak sekali amalan-amalan yang bisa kita lakukan, yang ketika kita melakukannya akan menumbuhkan solidaritas sosial di antara kita. Salah satunya adalah seperti yang disebutkan oleh Nabi SAW di dalam hadis yang sahih. Ada 4 amalan
Ada 4 amalan dari berbagai macam amalan yang bisa memasukkan seseorang ke dalam surga dengan selamat, memasukkan orang ke dalam jannah dengan selamat, aman, tanpa hambatan. Yang pertama, Nabi SAW bersabda, afshu salam bainakum, sebarkanlah salam di antara kamu sekalian. Ini kita sudah bahas di 2 pekan yang lalu. Artinya apa? Saling menyapa ketika bertemu. Kalaupun dengan sesama muslim, maka menyapanya dengan mengucapkan salam. Kalau orang Jawa mungkin ketemu orang yang lebih tua, monggo Pak Di, nderek langkung Pak Le, dan seterusnya. Ini merupakan perintah daripada Rasulullah SAW supaya menghadirkan kedekatan di antara sesama manusia dengan saling menyapa. Afsu salam bainakum. Dan kita tahu bahwasanya salam, kata assalam itu merupakan ismun min asma'illahi ta'ala, salah satu nama atau sifat dari sifat-sifat Allah Ta'ala yang artinya membawa keselamatan. Kalau kita misalkan bertemu saudara kita sama muslim, kita mengucap assalamualaikum, berarti kita mendoakan dia supaya mendapatkan keselamatan. Atau kita bertemu dengan orang lain misalkan, monggo Pak, mugi selamat sampai di jalan. Ini artinya doa. Dengan doa seperti ini akan menumbuhkan kecintaan di antara sesama manusia. Maka tumbuhlah solidaritas sosial nanti. Sehingga mungkin ketika orang ini sakit, terdengar sakit, pasti ada rasa ingin dijenguk. Ketika orangnya sedang membutuhkan, pasti orang lain akan mudah membantunya. Ini yang pertama adalah afsus salam bainakum. Yang kedua, wa at'imut ta'am, dan berilah makan, saling memberi makan. Ternyata pemirsa Nang TV dimanapun Anda berada, memberi makan ini salah satu amalan yang dicintai oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Karena makanan merupakan salah satu dari kebutuhan manusia. Kalau kita melihat antara kebutuhan dengan kesenangan manusia itu berbeda. Terkadang apa yang diinginkan manusia itu bukan menjadi kebutuhannya, tapi terkadang orang lain tidak tahu apa yang dia butuhkan. Maka yang termasuk dari kebutuhan manusia, kebutuhan pokok manusia adalah makan. Ini makan. Kalau kita kaitkan dengan hadis yang lainnya, Nabi SAW bersabda, man asbaha minkum mu'afan fi jasadihi aminan fi sirbihi wa indahu qutu yaumihi faka'annama huyyizad dunya bihada firiha. Siapa yang ketika di waktu pagi dia dalam keadaan sehat, di waktu pagi, bangun pagi dia dalam keadaan sehat giat, aminan fi sirbihi, hatinya tenang, dipenuhi dengan ketenangan. Artinya tidak ada pikiran-pikiran yang membebani dia plong, tidak ada beban, hatinya tenang. Wa indahu qutu yaumihi, dan pada hari itu dia ada makanan untuk mencukupi kebutuhan diri dan keluarganya. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, faka'annama huyyizad dunya bihadzafiriha. Seakan-akan dia telah diberi dunia dengan kesempurnaannya. Bayangkan orang di pagi hari, di hari itu dia sehat, hatinya tenang, dicukupi makannya, Masya Allah. Ini jarang sekali orang mendapatkan ini. Maka amalan yang dicintai oleh Nabi SAW salah satunya adalah saling memberi makan di antara kita. Terlebih lagi di masa-masa kita sekarang ini yang banyak sekali orang membutuhkan makanan. Banyak sekali orang membutuhkan makanan. Bahkan sampai ada yang berebut makanan. Maka jangan sampai ada orang-orang yang justru malah mempergunakan ini gitu ya, untuk mendapatkan mendapatkan suara, sehingga kalau dia bekerja, maaf gitu ya, di dunia digital gitu ya, mungkin kemarin kita dengar gitu, ada yang kasih berupa makanan sampah, ini makan ya tidak terpuji. Ini perbuatan-perbuatan yang tidak terpuji. Harusnya kalau kita membantu, bagaimana membantu dengan ikhlas, berharap yang kita bantu itu paling tidak bisa melanjutkan hidupnya. Terutama kita kasih makanan. Dan setiap makanan yang kita kasih kepada orang yang membutuhkan, ketika dia menjadi daging, makanannya menjadi daging, setiap kali dia berbuat baik, maka dia pun juga akan menyetorkan kebaikan kepada kita tanpa mengurangi kebaikan dia sedikit pun.
Ini yang kedua. Yang pertama, mengucapkan salam, gitu ya, saling menyapa ketika bertemu. Yang kedua, saling memberi makan. Yang ketiga, wasilul arham. Wasilul arham. Dan sambunglah tali kekerabatan, silaturahmi. Ini amalan yang ketiga. Apa manfaat daripada silaturahmi? Di hadis yang terkenal, gitu ya. Ini sudah mungkin pemirsa Nang TV sudah banyak yang hafal. Bahwasanya Nabi SAW bersabda, man arada ayyub sata fi rizkihi wa ayyun sa'a fi asarihi fal yasil rahimah. Siapa yang ingin rizkinya diluaskan dan hidupnya, umurnya dipanjangkan, maka hendaklah dia suka menyambung tali silaturahmi. Hendaklah dia suka berkunjung kepada kerabat-kerabatnya, kepada Pak D-nya, Bu D-nya, Pak L-nya, Bu L-nya, keponakannya, sepupunya, kakeknya, neneknya, dan seterusnya. Ini amalan yang membuat rizki seseorang menjadi lapang dan umurnya akan ditambah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini ada dua makna. Ada yang mengatakan makna hakiki, ada yang kedua makna maknawi. Artinya apa? Yang dimaksud dengan rizki lapang itu adalah rizki yang barokah. Yang dimaksud dengan umur panjang itu umur yang barokah, umur yang senantiasa dia gunakan untuk berbuat kebaikan. Umur yang senantiasa dia gunakan untuk berbuat kebaikan. Jadi semasa hidupnya ketika dia meninggal, dia hanya dikenang oleh masyarakat, oleh orang. Oh, Masya Allah, si Fulan itu orangnya baik. Oh, Bapak itu orangnya baik sekali, orangnya dermawan, dan begini dan begitu. Akan dikenang oleh banyak orang. Karena apa? Semasa hidupnya dia mempergunakan umurnya untuk berbuat kebaikan. Ini. Dan kalau kita lihat yang namanya orang silaturahmi, kenapa Nabi menyebutkan rizkinya akan dilapangkan? Paling tidak ketika dia datang berkunjung, itu pasti ada makanan atau minuman yang disediakan kepada dia. Ini ada sedikit cerita, gitu ya. Ada sedikit cerita bahwasanya dulu itu ada seseorang yang Masya Allah ketika dia masih muda, karena dia mengenal hadis ini, ketika di hari itu dia tidak punya makanan, di pagi hari dia datang ke tempat temannya, datang ke rumah temannya dikala waktu sarapan. Sampai sana dia disuruh ikut sarapan sama keluarga tersebut, ikut sarapan. Nanti di siang hari pindah lagi ke teman berikutnya pas makan siang. Jadi ikut silaturahmi sambil makan siang sampai sebegitunya. Nah, ini merupakan apa? Manfaat atau berkah yang bisa didapatkan ketika kita bersilaturahmi. Nah, kalau sekarang di musim sekarang ini mungkin banyak dari pemirsa Nang TV yang mungkin akan mudik kok tidak bisa. Sekarang bisa kita bersilaturahmi pakai media sosial, pakai handphone, pakai Android, lewat video call. Insya Allah itu sudah termasuk daripada bentuk silaturahmi kita kepada keluarga kita. Karena kondisi yang tidak memungkinkan bagi kita untuk pulang kampung, untuk mudik, maka kita gunakan fasilitas-fasilitas tersebut untuk tetap bisa menyambung kekerabatan atau menyambung tali silaturahmi di antara kerabat. Kemudian yang keempat, wasallu wan nasu niyam, dan sholatlah dikala manusia sedang tidur, artinya sholat malam. Ini karena inna syarafal mu'min qiyamuhu bil-lail, sesungguhnya kemuliaan orang yang beriman itu ketika dia bisa menghidupkan malam-malamnya untuk melakukan sholat, untuk menghidupkan malamnya dengan sholat tahajud atau sholat tarweh atau sholat malam ataupun sholat witir. Maka Nabi SAW menjamin tadkhulul jannata bisalam, kalian akan masuk ke dalam jannah dengan selamat, masuk surga dengan aman tanpa hambatan. Sekarang kalau kita lihat dari 4 amalan ini tadi, yang pertama salam, ini berhubungan dengan sesama manusia. Kemudian memberi makan juga berhubungan dengan sesama manusia.
kemudian menyambung tali kekerabatan, juga berhubungan dengan sesama manusia. Sekarang yang terakhir adalah salat malam. Ini hubungan kita dengan Allah Subhanahu wa ta'ala, Rabbul Alamin. Dan ternyata pemirsa Nang TV dimanapun Anda berada, seperti yang disebutkan oleh Nabi SAW, bagi orang-orang yang bertakwa adalah ittaqillaha haitsuma kunta wa'ad bi'is sayyi'atal hasanata tamhuha wa khaliqin nasa bi khuluqin hasan. Yang terakhir Nabi perintahkan wa khaliqin nas, dan berakhlaklah kamu dengan manusia, bergaullah kamu dengan manusia bi khuluqin hasan, dengan akhlak yang baik, dengan sopan santun, dengan perilaku yang benar. Artinya tidak melanggar norma-norma hati manusia atau norma-norma kehidupan. Jadi berakhlaklah seperti akhlaknya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ini makanya Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam di 2 pekan yang lalu kita sudah sampaikan, beliau itu diutus untuk menyempurnakan akhlak ini, karena beliau pertama kali berdakwah mengajak manusia dengan akhlak beliau yang beliau miliki, sehingga banyak orang kemudian terikat, kemudian mau gitu ya. Karena apa? Islam tidak pernah mengajarkan yang namanya kerusakan. Islam tidak pernah mengajarkan yang namanya saling membenci, saling mencela gitu ya, melakukan amalan-amalan yang tidak benar. Karena apa? Ini hubungannya takwa. Jadi orang kalau sudah menjadi orang yang mulia di hadapan Allah dengan ketakwaannya, maka dia akan dipenuhi dengan amalan-amalan yang menjadikan Allah Ta'ala ridho kepadanya, lalu kemudian manusia juga ridho kepada dia. Ini 4 amalan yang kalau bisa dijaga oleh kita akan bisa memasukkan siapapun dari kita dari kalangan muslimin masuk ke dalam surga dengan selamat tanpa hambatan. Kemudian di surat Al-Hasyr ayat yang ke-18, Allah juga perintahkan kepada orang-orang yang beriman untuk bertakwa kepadanya dan untuk mempersiapkan bekal untuk menyongsong kehidupan selanjutnya, kehidupan sesudah kematian. Apa kata Allah Ta'ala? Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wal tandur nafsun ma qaddamat lighad wattaqullaha innallaha khabirum bima ta'malun. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah, takutlah kepada Allah, dan hendaklah setiap jiwa memperhatikan, mempersiapkan apa yang sudah dia kerjakan, apa yang sudah dia siapkan untuk kehidupan selanjutnya, di kehidupan yang akan datang, artinya besok di akhirat. Makanya pemirsa Nang TV dimanapun Anda berada, sudah siapkah kita untuk menyongsong kehidupan sesudah kematian nanti? Bekal apa yang sudah kita siapkan untuk kita bawa nanti menghadap kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala? Maka inilah kesempatan bagi kita, mumpung Allah Subhanahu wa Ta'ala masih berkenan memberikan kesempatan kepada kita untuk bisa beribadah di bulan Ramadan ini, karena bulan Ramadan setiap tahun akan datang, tapi kita belum tentu tahun depan bisa menemui bulan Ramadan. Ya mudah-mudahan kita berdoa kepada Allah, ya Allah, andai kata bulan Ramadan ini belum menjadikanku menjadi pribadi yang lebih baik, maka pertemukan lagi aku dengan bulan Ramadan di tahun yang akan datang. Aku ingin memperbaiki amalanku ya Allah. Boleh berdoa seperti itu. Karena apa? Waktu-waktu, setiap detik, setiap jamnya, setiap menitnya di bulan Ramadan ini adalah waktu yang mustajab. Waktu yang mustajab. Maka kata ulama, banyak-banyaklah kita berdoa di bulan Ramadan, apalagi kita kalau sedang berpuasa, itu doanya makbul sekali. Gitu ya. Yang sakit berdoa supaya minta sehat, insya Allah disembuhkan. Tapi juga harus ikhtiar, harus ada ikhtiar. Artinya kalau orang berdoa tanpa ikhtiar itu artinya apa? Sombong, bohong, maaf gitu ya, bohong. Jadi orang berdoa saja tanpa ikhtiar artinya bohong. Orang ikhtiar saja tanpa berdoa artinya sombong, gitu ya. Artinya apa? Doa dan ikhtiar, doa dan usaha itu harus senantiasa apa? Berbarengan, gitu ya. Karena ulama membuat kaidah man jadda wajada, siapa yang bersungguh-sungguh dia akan sampai kepada tujuannya. Man sara ala darbi wasala, siapa yang dia fokus pada tujuannya dia akan sampai kepada
tujuannya. Ini memang benar, gitu ya. Artinya kalau orang-orang yang beriman dia melakukan puasa di bulan Ramadan, manifestasinya supaya dia menjadi orang yang bertakwa, maka dia harus mempersiapkan amalan ketika berpuasa, amalan di malam-malam bulan Ramadan, supaya apa? Menjadikan dia semakin bertakwa di hadapan Allah Ta'ala. Karena apa? Orang yang paling mulia di hadapan Allah Ta'ala adalah orang yang bertakwa. Ini adalah puncaknya. Kalau kita ingin mendapatkan kemuliaan di hadapan Allah, menjadi orang yang mulia terhormat di hadapan Allah Ta'ala besok di hari kiamat, maka harus tingkatkan terus ketakwaan kita ini kepada Allah dengan melakukan amalan-amalan yang sudah dianjurkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Yang pertama tadi adalah setiap kali kita berbuat buruk, ikuti keburukan dengan kebaikan, karena kebaikan kita akan menghapuskan keburukan-keburukan yang kita lakukan. Kemudian berakhlak kepada manusia dengan akhlak yang baik, berperilaku kepada manusia dengan perilaku yang baik. Kemudian apa? Saling menyapa ketika bertemu, saling memberi makan kalau kita mampu, kemudian saling menyambung tali kekerabatan ketika kita bisa untuk melakukannya, dan terus mendekatkan diri kita kepada Allah dengan amalan-amalan yang mungkin hanya kita dan Allah Ta'ala saja yang tahu. Salah satunya adalah mungkin sholat malam kita, mungkin zikir kita, mungkin baca Quran kita, mungkin sholawat kita, dan bahkan mungkin sedekah kita. Kita bersedekah di malam hari tidak ada orang yang tahu, gitu ya. Itu ada orang dulu, gitu ya. Jadi dia bersedekah itu di malam hari. Setiap malam jam 12 malam dia dengan ajudannya membawa beras dan uang, dia taruh di setiap depan pintu rumah orang-orang miskin. Ketika diketuk tok tok tok, dia pergi. Tok tok tok, pergi. Jadi orang miskin kita membuka pintu rumahnya, dia dapati di depannya ada beras, ada uang, dan tidak tahu siapa yang memberi. Ini Masya Allah. Karena apa? Sedekah dengan sembunyi-sembunyi itu insya Allah bisa menjaga keikhlasan seseorang dalam beramal, gitu ya. Jadi yang sulit itu adalah ikhlas, yang berat itu adalah istiqomah. Ini. Maka itu boleh kita minta kepada Allah. Ya Allah, jadikanlah setiap amalanku ini ikhlas ya Allah, mengharap ridhomu ya Allah, mengharap belas kasihmu ya Allah, dan supaya orang-orang ini mendapatkan manfaat ya Allah. Nah, karena apa? Nabi mengatakan khairukum anfa'ukum linnas. Sebaik-baik manusia adalah orang yang paling bisa memberikan banyak manfaat kepada yang lainnya. Kita bisa memberikan manfaat dengan ilmu kita, bisa memberikan manfaat dengan tenaga kita, bisa memberikan manfaat dengan apa? Harta kita. Ini bisa kita lakukan semuanya. Setiap orang punya kesempatan menjadi manusia yang terbaik di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka marilah kita jadikan puasa kita di sisa-sisa hari yang terakhir ini untuk kita pacu lagi, kita semangati lagi, kita lebih banyak lagi berbuat kebaikan kepada sesama manusia. Mudah-mudahan itu menjadi jalan bagi kita semua untuk masuk ke surganya yang sangat luas. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan kepada kita kesempatan, kesehatan, dan untuk terus bisa kita melakukan kebaikan-kebaikan yang bisa mendatangkan manfaat kepada manusia. Allahumma taqabbal minna innaka antas sami'ul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa Nang TV dimanapun Anda berada, program Ihram adalah program yang diharapkan menjadi ruang edukasi nilai-nilai kebaikan bagi kita semua. Ihram, isian hikmah Ramadan, suatu program yang berisi nilai-nilai ibadah bagi saudara umat muslim yang selama bulan Ramadan ini memang menyatukan diri dalam kehukuman ibadah puasa. Bersama para ustadz yang sudah dipilih oleh pihak Nang TV, Ihram sudah berjalan selama 21 hari. Pemirsa Nang TV yang berbahagia, di tengah keseriusan kami menghadirkan program Ihram ini, tak terasa waktu begitu saja berjalan, hingga mengantarkan kami ke penghujung acara. Para pemirsa Nang TV yang berbahagia, sebagai bentuk kegembiraan Nang TV atas peran serta pemirsa,
sore ini tentu akan menjadi momentum yang terbaik. Karenanya, sebagai penutupan program, kami akan membagikan door prize bagi pemirsa setia kami. Selamat kepada para pemenang door prize Ihram. Para pemirsa Nang TV, tak terasa kami sudah menemani Anda selama 21 hari di ruang Anda. Tentu saja, sebagai uji coba program, kelemahan dan kekurangan akan menjadi bahan evaluasi manajemen. Semoga di esok mendatang kami kembali bisa hadir, tentu dengan program yang mampu memberi kepuasan Anda. Para pemirsa setia Nang TV, dalam kesempatan yang baik ini, kami seluruh kerabat Nang TV mengucapkan banyak terima kasih. Tetapkan menunggu kehadiran kami di masa di mana kami siap menemani. Terima kasih. Rasa simpati itulah yang melahirkan kebaikan-kebaikan sikap sosial di antara kita. Apa dan bagaimana kebaikan-kebaikan itu? Hadir di hadapan kita untuk materi Ustadz Sugiarto. Bulan Ramadan. Program ini disampaikan oleh para ustadz yang sudah hadir di ruang program ini. Selamat sore. Program ini disampaikan oleh para ustadz yang sudah sangat terkenal. Setelah seminggu kita mengikuti program Isian Hikmah Ramadan. Dirasakan sepanjang masa bagi saudara kita yang tidak mampu. Ibadah puasa menjadi ibadah yang sangat kental dengan membangun sikap solidar. Selama seminggu kita Dawa cari jadi kita ya. tak terasa 2 minggu ini telah hadir di ruang program kita. Sebuah Dimanapun Anda berada. Setelah beberapa hari kita mengikuti menjalani Setengah.